Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Walaupun sekolahnya kembali daring, tidak masalah, tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Ya, yuk semuanya duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kita akan beribadah sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita ambil dulu sikap untuk bersaat teduh. Yuk kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Tapi sebelum berdoa kita nyanyi dulu ya. Yuk semuanya kita bernyanyi bersama-sama ya. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari adik-adik, kita ambil sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, berkatilah awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kiranya Tuhan mau menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 19 ayat 8-10. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati adik-adik yang akan mendengarkan, kiranya mereka bisa fokus dan kiranya nanti apa yang hamba sampaikan bisa mereka mengerti dan mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Berkati Kak Rina yang akan membawakan cerita tentang-Mu, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Bacaan ayat Alkitab pada kali ini diambil dari 2 Korintus 3:12-18.
Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu, tetapi pikiran mereka telah menjadi kumpul sebab sampai pada hari selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik pada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak selubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini pembacaan kita berasal dari 2 Korintus. Kalau di Alkitab 2 Korintus itu merupakan bagian dari perjanjian baru. Nah, kakak mau tanya, siapa nama rasul yang sering pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan firman Tuhan? Memberitakan firman Tuhan melalui perkataannya, melalui sikapnya, juga sering menulis surat ke berbagai jemaat di beberapa kota. Iya, Bapak Rasul Paulus. Hari ini kita juga bakal bercerita tentang Bapak Rasul Paulus. Pada waktu itu, Bapak Rasul Paulus beserta teman-temannya sedang menceritakan bagaimana kondisi bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Siapa yang ingat? Siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Iya, Nabi Musa. Nah, Tuhan menunjuk Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Pada waktu itu Musa diberikan oleh Tuhan hukum Taurat untuk diberikan lagi kepada bangsa Israel. Jadi adik-adik bangsa Israel itu harus patuh, harus taat pada hukum Taurat yang diberikan melalui perantaraan Nabi Musa. Nah, pada saat Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia, kita sudah diselamatkan dosa-dosanya oleh Tuhan. Jadi, kita harus mematuhi aturan dari Tuhan, aturan mana yang boleh, mana yang tidak baik. Oleh Tuhan Yesus harus kita lakukan. Nah, adik-adik, melalui pembacaan kita hari ini, kita mau diingatkan untuk terus mematuhi peraturan yang ada di sekitar kita. Tapi peraturan itu artinya apa ya? Di mana biasa kalian dengar kata peraturan itu? Peraturan adalah petunjuk dan juga hal-hal yang ada untuk mengatur sikap dan tindakan kita. Hal-hal mana yang boleh dilakukan atau hal-hal mana yang tidak boleh dilakukan. Mungkin adik-adik sering mendengar kata peraturan itu di sekolah, di rumah yang dibuat sama papa dan mamanya, atau ketika adik-adik sedang berkendara sama papa dan mamanya. Nah, coba sekarang kalian sebutkan salah satu contoh peraturan yang kalian patuhi. Ya, contohnya mungkin kalian ada yang menjawab pakai masker kak kalau keluar rumah, atau sering mencuci tangan, atau kalau di rumah papa dan mamanya bilang nggak boleh main handphone lama-lama. Atau ketika adik-adik sedang berkendara, adik-adik sering kan melihat ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu adalah salah satu peraturan di jalan raya.
Nah, adik-adik, kemanapun kita berada, biasanya akan ada selalu peraturan yang harus kita patuhi. Dan bukan cuma adik-adik yang harus mematuhinya, kakak, papa dan mama, semua orang juga harus mematuhinya. Peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita semua. Peraturan itu dibuat agar menghindarkan kita dari celaka. Misalnya peraturan untuk menggunakan masker dan sering mencuci tangan kita. Untuk apa ya peraturan itu dibuat? Supaya menghindarkan tubuh kita dari virus dan bakteri. Kalau kita malas cuci tangan, kalau kita malas pakai masker, nanti virus dan bakteri gampang masuk ke tubuh kita, membuat kita jatuh sakit. Nah, adik-adik sakit itu enak atau enggak? Nggak enak kan? Nah, makanya kita harus selalu memakai masker kita dan juga sering mencuci tangan kita. Atau misalnya peraturan di rumah yang dibuat sama papa dan mamanya, nggak boleh main handphone lama-lama. Nah, peraturan kita itu untuk kebaikan kita, adik-adik, untuk kesehatan kita. Karena kalau kita lama-lama main handphone, nanti matanya gampang sakit, ataupun matanya jadi merah. Dan ketika kita juga belajar jadi nggak fokus karena kita kepikiran main game terus yang ada di handphone itu. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik sedang melihat papa dan mamanya juga berkendara, pernah melihat lampu-lampu lalu lintas kan? Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, itu juga harus dipatuhi. Untuk apa? Kalau misalnya kita melanggarnya, yang ada nanti kendaraannya jadi tabrakan dan mengakibatkan kecelakaan. Nah, adik-adik, dari contoh yang kakak sebutkan tadi, kita melihat bahwa peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita itu memang untuk kebaikan kita juga. Hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita mematuhi peraturan, bukan karena kita takut akan hukumannya, tetapi karena kita berpikir peraturan itu akan menjauhkan kita dari bahaya ataupun celaka dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berpikir bahwa kita melakukan peraturan itu untuk kebaikan kita, maka kita akan bersemangat, kita akan bersukacita melakukannya, enggak dengan hati yang kesal ataupun bersungut-sungut. Pada masa perjanjian lama, bangsa Israel dituntut untuk patuh dan taat pada hukum Taurat yang diberikan Allah melalui perantaraan Nabi Musa. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita harus mematuhi peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah mematuhi peraturan yang ada di rumah, peraturan yang ada di sekolah, dan peraturan-peraturan yang ada ketika adik-adik berada di sana. Itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus semangat ya adik-adik, mematuhi dan melakukan peraturan yang ada di sekitar kita. Sekian cerita kakak pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini kepada kami Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kakak Layan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan itu juga daripada-Mu. Biarlah itu dapat kami lakukan, kami terapkan di kehidupan kami sepanjang hari. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada mama, papa, atau orang yang lebih tua ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Bapa, kami berdoa untuk adik-adik kami dalam masa pertumbuhan mereka. Berilah mereka selalu kesehatan. Biarlah mereka juga tetap semangat belajar, berkati pelajaran yang mereka pelajari, ujian yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah adik-adik kami dapat mengerjakannya dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua dari adik-adik kami, berilah mereka selalu kesehatan agar dapat menjaga dan membimbing adik-adik kami sesuai dan seturut kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa juga untuk
gereja-gereja kami Tuhan, dimanapun gereja kami berada, terkhusus gereja GPIB Immanuel Medan. Biar Engkau memberkati gereja kami, berkati Bapak Pendeta, majelis, penatua diaken, pengurus PLK, komisi bidang pelayan, semuanya Tuhan, biarlah kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini, jauhkan dari bencana alam ya Tuhan. Berkati juga pemerintahannya, berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati Menteri beserta jajarannya, TNI, Polri. Biarlah kiranya mereka menjalankan negara ini, pemerintah negara ini dengan adil dan baik ya Tuhan. Biarlah itu semuanya sesuai seturut kehendak-Mu saja. Tuhan, Engkau tahu kami masih merasakan dampak dari COVID-19 Bapak. Biarlah kiranya walaupun itu masih ada di bumi ini Tuhan, biarlah kiranya kami tetap selalu dekat kepadamu Tuhan, agar kami benar-benar dijauhkan dari virus ataupun COVID-19. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunkan kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa syafaat kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa seperti yang diajarkan Tuhan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacita. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami. Amin. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. M-U-L-I-A, 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 untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mengenal Dia, mengenal Dia, mengenal Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya, memberitakannya, memberitakannya, memberitakannya untuk kemuliaan-Nya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa.
Kita minta penyertaan Tuhan. Tuhan sudah menyertai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah sekolah minggu kami pada minggu pagi hari ini. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengar dan yang kami baca pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman yang boleh kami dengar dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.